Memahami strategi dan analisis persaingan industri merupakan kunci bagi perusahaan, UMKM maupun startup untuk bertahan dan meraih keunggulan kompetitif. Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai konsep dasar, alat analisis, serta contoh pengaplikasiannya dalam dunia bisnis. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari strategi dan analisis. Nah, untuk strategi secara umum adalah serangkaian tindakan terencana yang dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam konteks bisnis, strategi berkaitan dengan bagaimana perusahaan akan bersaing, memposisikan dirinya di pasar, dan mengalokasikan sumber dayanya secara efektif. Oke, kemudian analisis. Analisis adalah proses pemeriksaan dan penguraian suatu subjek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami strukturnya dan hubungan antar komponennya. Dalam persaingan industri, analisis berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi perusahaan. Oke, yang kedua, kita akan membahas terkait strategi dalam persaingan industri, seperti yang dikemukakan oleh Michael Porter. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya atau cost leadership, di mana perusahaan berupaya menjadi produsen dengan biaya terendah di industri. Kemudian yang kedua ada strategi diferensiasi, di mana perusahaan menawarkan produk atau layanan yang berbeda dari pesaing, sehingga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, untuk yang ketiga ada strategi fokus, di mana perusahaan akan berkonsentrasi pada segmen pasar tertentu, baik dengan keunggulan biaya atau fokus biaya maupun diferensiasi, fokus diferensiasi. Topik pembahasan yang kedua ada analisis dalam persaingan industri. Untuk memahami dinamika persaingan, ada dua alat analisis yang sering digunakan. Yang pertama, analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? S, ada strengths atau kekuatan. Yang kedua ada W, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dan yang keempat ada T, threats atau ancaman. Nah, analisis ini digunakan untuk memahami posisi internal perusahaan, yaitu kekuatan, kelemahan, dan eksternal perusahaan, yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya, alat analisis yang kedua ada analisis 5 kekuatan Porter. Apa saja sih analisis 5 kekuatan Porter itu? Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Keempat, ancaman produk pengganti. Yang kelima, intensitas persaingan di antara pesaing. Nah teman-teman, pasti kalian gak asing kan dengan perusahaan Unilever? Ya, perusahaan Unilever, perusahaan besar yang produknya sering kali kita jumpai atau bahkan sering kita gunakan dalam keseharian. Nah, seperti misalnya produk Vaseline, produk Sunsilk, produk Pepsodent, produk Rinso, dan Bango. Eits, bukan Bango ini, tapi kecap Bango. Nah, di balik kesuksesan itu, Unilever ternyata juga menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, seperti misalnya perusahaan Wings Group dan juga perusahaan Kao Corporation. Diam aja, diam kamu. Oke teman-teman, sekarang kita coba analisis yuk mengenai perusahaan Unilever dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Unilever memiliki brand yang kuat, jaringan distribusi yang luas, dan juga produknya beragam. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Produk Unilever itu cenderung lebih mahal dibandingkan produk-produk lokal. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Saat ini, tren semakin peduli dengan kesehatan, sehingga lebih memilih untuk membeli produk yang aman, sehat, juga mendukung gaya hidup sehat. Contohnya, sikat gigi Pepsodent yang mengandung bahan alami. Dan yang keempat atau yang terakhir ada threat atau ancaman. Perusahaan Unilever itu memiliki pesaing-pesaing yang banyak dan juga produk penggantinya yang cenderung relatif lebih murah.
Selain analisis SWOT, kita juga bisa menganalisis persaingan industri dengan menggunakan model Fortis 5 Forces. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Untuk masuk ke industri, barang konsumsi seperti sampo, sabun, maupun kecap itu perlu modal yang besar, teknologi juga harus mempunyai brand yang kuat. Jadi, untuk ancaman pendatang baru ini bagi Unilever itu cenderung relatif kecil. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Ini justru lebih tinggi. Contohnya, sabun lokal yang harganya lebih murah dan juga kecap buatan UMKM. Konsumen bisa saja memilih produk-produk tersebut sebagai pengganti produk Unilever karena harganya yang relatif lebih murah. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Ini sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena konsumen sekarang mudah sekali berpindah merek. Misalnya, semisal harga Sunsilk lagi naik, maka konsumen langsung berpindah ke Pantene atau ke sampo merek lokal. Yang keempat, daya tawar pemasok. Unilever masih bergantung pada bahan baku impor. Karena itu, pemasok punya posisi yang kuat untuk menentukan harga. Oke, yang kelima, yang terakhir, persaingan antar pesaing. Wah, ini yang semakin ketat. Karena perusahaan Unilever bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Wings Group, P&G, dan Kao. Contohnya, produk Rinso bersaing dengan Soclean, Attack, terus juga ada Sunsilk bersaing dengan Pantene, dan Pepsodent bersaing dengan Close Up. Persaingan ini membuat Unilever semakin terus berinovasi dan promosi agar tetap menjadi pilihan yang utama. Oke, mungkin itu studi kasus dari Unilever. Selanjutnya akan dilanjut studi kasus dari perusahaan Jaya Indah Casting. Selain PT Unilever, kita juga akan membahas contoh lain, seperti PT Jaya Indah Casting ini. Nah, PT ini sebuah perusahaan multinasional yang berfungsi sejak tahun 1995 di Kota Bekasi. PT ini juga bergerak dalam bidang pengecoran logam untuk membuat komponen kulkas, AC, dan pompa air. Analisis SWOT PT ini yaitu kekuatan atau strength. Nah, itu kapasitas produksi yang besar. Lokasinya juga dekat dengan pelanggan utamanya, yaitu PT Sanyo, dan sudah mempunyai standar mutu internasional. Dan ada lagi kelemahan atau weaknesses. Nah, ini sangat bergantung pada satu pelanggan besar dan angka reject. Ada pula peluang, yaitu opportunities. Nah, itu kebutuhan pasar komponen elektronik terus meningkat. Ada peluang masuk ke sektor otomotif serta permintaan dari luar negeri. Ada pula ancaman atau threats. Nah, ini harga bahan baku baja sering naik. Persaingan dengan pemasok lain seperti Koyama dan Tomitsu. Dan untuk analisis Porter, ada ancaman pendatang baru, yaitu relatif kecil karena butuh modal besar dan teknologi tinggi. Nah, ada pula ancaman produk pengganti, yaitu rendah karena produk komponen spesifik sesuai permintaan industri. Dan ada pula daya tawar pembeli, sangat tinggi karena Sanyo sebagai pelanggan utama bisa menekan harga. Dan daya tawar pemasok juga tinggi karena bahan baku baja masih tergantung impor. Dan yang terakhir ada persaingan antar pesaing, yaitu pesaingnya itu sangat ketat. Banyak perusahaan foundry lain seperti PT Parin dan Kayoma Casting.